Shalom saudara yang terkasih, terpuji nama Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Saya yakin ada sukacita yang masih kita rasakan hingga pada saat hari ini. Semuanya dari Tuhan. Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan seri yang ke-10. Seri di mana saya sudah mencoba untuk menjelaskan bagaimana murka Allah terjadi dalam hidup keseharian manusia. Murka Allah terjadi dalam hidup di segala aspek kegiatan manusia. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami mau kembali memberikan waktu kami untuk diajari Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan pengajaran dari Tuhan. Dan Engkau yang sungguh-sungguh memberkati setiap telinga-telinga yang mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat hari ini. Nyata berkat-Mu, kemurahan-Mu juga nyata, terang-Mu juga boleh nyata, menerangi hati dan pikiran kami semua. Ajarilah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ya dari Roma pasal 1 ayat 18 itu. Ini masih tentang murka Allah. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara yang terkasih, dalam seri yang ke-8, seri yang ke-9 saya sudah menjelaskan bagaimana itu iblis membuat manusia menjadi fasik. Iblis membuat manusia menjadi lalim. Dan di seri yang ke-10 saya sudah menjelaskan sedikit tadi bahwa murka Allah itu terjadi di keseharian hidup manusia. Ya. Dalam hal apakah murka Allah itu? Saya bacakan di ayat 24 karena disebutkan di situ Allah menyerahkan. Di ayat 24. Dan ada 3 kali kalimat Allah menyerahkan di Roma pasal 1 ini. Saya akan bacakan ketiga itu. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Itu sebabnya ada lesbi, ada homo, ada perselingkuhan, ada seks yang tidak normal. Bahkan mengerikannya, ada sodomi. Mengerikan saudara yang terkasih. Itu terjadi apakah karena ketidaktahuan manusia, oleh karena manusia memang menyala-nyala dalam hal itu? Di satu sisi iya, tapi ada penggenapan firman Tuhan bahwa Allah menyerahkan manusia kepada hal-hal yang menjijikkan itu, menjijikkan di mata Tuhan. Ayat 24, Allah menyerahkan. Ayat yang ke-26, saya bacakan lagi. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Saya sudah sebutkan tadi contohnya. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Suami-suami itu artinya apa? Homo. Istri-istri, lesbi. Ya, yang ketiga, Allah menyerahkan. Saya akan bacakan ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara yang terkasih, Allah menyerahkan, Allah menyerahkan, Allah menyerahkan. 3 kali dalam Roma pasal 1 ini disebutkan Allah menyerahkan. Kenapa terjadi? Oleh karena manusia mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah. Oleh karena manusia mengenal Allah tetapi tidak mengakui Allah sebagai Allah. Tidak mengakui Allah yang sebenarnya Dia sajalah yang layak dimuliakan, jangan ada yang lain. Manusia tidak mengakuinya. Saya bacakan lagi kembali di ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah,
maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa saya mengatakan bahwa murka Allah itu benar-benar nyata di dalam setiap segi kehidupan manusia yang terjadi di kolong langit ini? Jelas di ayat 28 dikatakan. Ayat 28 ini jelas mengatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa-apa sajakah itu yang tidak pantas? Saya bacakan ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ayat 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Semua ini terjadi di bawah matahari ini, saudara yang terkasih itu dalam Tuhan. Semua ini terjadi dan mungkin tanpa sadar saudara terlibat di dalamnya. Tanpa sadar pikiran-pikiran saudara dikuasai oleh si iblis sehingga pikiran saudara terkutuk. Sehingga Allah menyerahkan saudara kepada hal-hal yang tidak pantas, menjijikkan, mengerikan di mata Tuhan. Sadarkah saudara akan kebenaran firman Tuhan ini sedang terjadi dalam dunia ini? Sadarkah saudara bahwa saudara juga terlibat di dalamnya? Sadarkah saudara bahwa iblis juga berperan di dalamnya? Mengarahkan hati saudara di mana terlebih dahulu digelapi hati itu. Mengerahkan pikiran saudara juga di mana pikiran saudara sudah terlebih dahulu digelapi. Sehingga kegelapan itu yang tidak bisa membuat saudara melihat akan kebenaran yang seharusnya saudara dan saya lakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan mengingatkan kita hari ini. Tuhan menegur kita hari ini. Di tengah situasi yang semakin bobrok dunia ini, apalagi di tengah situasi perkembangan zaman sekarang ini, teknologi luar biasa hebat, tetapi di tengah-tengah teknologi itu tetap juga ada kejahatan yang terjadi. Tetap juga terjadi perselingkuhan di tengah-tengah perkembangan teknologi ini. Dan sadar atau tidak sadar, ketika kita melihat perkembangan ini pun, pikiran kita juga terus digelapi. Sehingga kita sering mengumpat, oh itulah orang yang memang sudah tidak tahu moral. Mengumpat, dan terus mengumpat kepada orang-orang yang melakukan kejahatan tanpa sadar. Kita pun sebenarnya sudah melakukan yang salah di mata Tuhan. Bukankah seharusnya kita berada dalam kekudusan Tuhan? Bukankah seharusnya kita berada dalam situasi di mana kita ada dalam momen-momen di keseharian di mana kekudusan hidup kita harus peliharakan? Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melihat kepada diri kita. Tuhan mau kita melihat kepada hati kita. Tuhan mau kita melihat kepada pikiran kita. Dan Tuhan juga mau kita melihat kepada keadaan situasi dunia sekarang ini. Dan Tuhan mau kita tidak menjerumuskan diri di tengah-tengah situasi dunia yang rusak ini. Tuhan tidak mau kita menjerumuskan diri ke dalamnya. Tuhan tidak mau kita ambil bagian di dalamnya. Tuhan mau supaya kita menghususkan diri. Itu sebabnya di pasal 1 ayat 1 dan 2 itu disebutkan bahwa firman ini ditujukan kepada orang-orang kudus dan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan belajar tentang orang-orang kudus nanti. Tapi hari ini, saudara dan saya diingatkan bahwa kita dinanti-nantikan Tuhan untuk menarik diri keluar dari kubangan dosa yang menjijikkan di mata Tuhan. Begitu banyaknya dosa yang menjijikkan di dalam kubangan itu. Tuhan mau kita keluar dari itu. Maukah saudara? Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami akan diri kami melalui firman Tuhan ini.
Berkatilah kami Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kami kepada terang-Mu, supaya lewat terang yang sudah menerangi hati dan pikiran kami bisa berlaku yang tepat, yang benar, sesuai yang Tuhan inginkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara yang terkasih, firman Tuhan ini saya berdoa kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Shalom.